Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaza Nabila Azza dengan NIM 23070160054 akan mempresentasikan tentang pengertian dan perilaku manusia dalam psikologi komunitas. Nah, sebelum masuk ke materi, tentunya kita harus mengerti dulu dong, apa itu psikologi komunitas. Untuk awal ini, kita akan melihat pengertian psikologi komunitas menurut para ahli. Yang pertama ada Seymour Besarason, yang dimana Seymour Besarason ini adalah seorang psikolog dan penulis Amerika yang dikenal sebagai salah satu tokoh pendiri psikologi komunitas, serta seorang peneliti dalam bidang psikologi pendidikan dan kesehatan mental. Nah, menurut Seymour Besarason tahun 1974, psikologi komunitas merupakan studi tentang sense of community atau rasa kebersamaan dan bagaimana perasaan memiliki terhadap suatu komunitas mempengaruhi kesejahteraan psikologis individu. Lalu selanjutnya ada James G. Kelly yang merupakan peserta konferensi Swampscott tahun 1965 di sebuah acara yang disponsori oleh NIMH yang merupakan asal mula psikologi komunitas di Amerika Serikat. Nah, menurut James Kelly tahun 1966 sampai 1970-an, psikologi komunitas itu dipandang melalui pendekatan ekologi, yaitu melihat interaksi timbal balik antara individu dengan lingkungannya. Lalu yang terakhir ada Rappaport atau Julian Rappaport adalah seorang psikolog Amerika yang memperkenalkan konsep pemberdayaan ke dalam pekerjaan sosial dan psikiatri sosial. Nah, menurut Rappaport, tahun 1977 sampai 1981, psikologi komunitas adalah disiplin yang menekankan empowerment atau pemberdayaan dan pencegahan bukan hanya dari intervensi individual. Lalu selanjutnya, menurut buku Psikologi Komunitas karya Riyadi tahun 2018, psikologi komunitas merupakan bidang yang mempelajari interaksi antara individu dan realitas sosial, yang dimana individu adalah produk sekaligus pencipta realitas sosial. Selanjutnya ada perilaku manusia dalam psikologi komunitas. Nah, dalam psikologi komunitas ini, perilaku manusia itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi selalu dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, yang dimana individu itu berada. Jadi, seseorang bukan hanya produk internal atau pikiran, emosi, kepribadian, tetapi juga hasil interaksi timbal balik dengan komunitasnya. Nah, perilaku manusia dalam psikologi komunitas, yang pertama itu ada perilaku sebagai hasil interaksi individu lingkungan. Psikologi komunitas menggunakan pendekatan ekologi dari teori James Kelly tahun 1966, yaitu individu berperilaku karena adaptasi dengan lingkungannya. Contohnya, seperti anak muda bisa berperilaku sehat atau ikut olahraga komunitas, ataupun berperilaku beresiko seperti terjerumus ke dalam narkoba, tergantung pada dukungan sosial dan norma lingkungannya. Lalu yang kedua ada perilaku dipengaruhi oleh sense of community. Nah, menurut Sarason tahun 1974, perilaku manusia ini banyak dibentuk oleh rasa kebersamaan dan keterhubungan. Jika seseorang merasa diterima dalam komunitas, perilakunya akan cenderung positif, seperti kooperatif dan peduli sosial. Dan sebaliknya, keterasingan dari komunitas bisa menimbulkan perilaku yang menyimpang ataupun menarik diri. Lalu yang ketiga, ada perilaku terkait pemberdayaan empowerment. Menurut Rappaport tahun 1981, menekankan bahwa perilaku manusia akan berkembang lebih sehat bila individu punya kontrol atas hidupnya melalui dukungan komunitas. Perilaku proaktif ini, seperti partisipasi sosial dan solidaritas, tumbuh jika komunitas memberikan ruang untuk berdaya. Lalu yang terakhir, ada perubahan perilaku dalam psikologi komunitas. Ada dua jenis perubahan menurut teori perubahan orde menurut Kelly dan Orford. Yang pertama adalah first order change, yaitu mengubah
perilaku individu agar sesuai dengan sistem yang ada. Misal, memberi konseling pada remaja agar bisa beradaptasi dengan sekolah yang keras. Lalu yang kedua ada second order change, yaitu mengubah sistem atau struktur yang mempengaruhi perilaku. Misal, mereformasi kebijakan sekolah agar lebih ramah anak, sehingga perilaku remaja berubah karena lingkungannya mendukung. Lalu kesimpulannya, yang pertama itu ada perilaku manusia adalah hasil interaksi timbal balik dengan komunitas dan lingkungannya. Lalu yang kedua adalah perilaku manusia dipengaruhi oleh sense of community, empowerment, dukungan sosial, dan struktur sistem. Lalu yang terakhir, perilaku manusia bisa berubah bukan hanya lewat intervensi individu, tetapi juga lewat perubahan sosial, budaya, dan kebijakan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.